kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah menghadiri acara gathering hari ini di Jababeka dan selanjutnya saya akan memperkenalkan di sini udah ada 4 orang penting ya. Salah satunya dari koleksi dan dari Jababeka. Welcome to the largest modern industrial estate of Southeast Asia, the Jababeka Industrial Estate, Cikarang. Our story begins in 1989 with the massive development of Cikarang, where once nobody could see its potential. Now, after 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for all types of enterprises. Today, it has become one of the most important economic zones of Indonesia. Jababeka constitutes a massive 35% of total national export volume, creating employment opportunities for around 700,000 local residents and 10,000 expatriates who live in the city. Jababeka Industrial Estate is trusted by more than 2,000 national and multinational companies from 30 countries around the globe. It is one of the most advanced industrial zones, with state-of-the-art facilities and all the essentials that make industrial business possible. It has a very efficient access and transportation infrastructure that includes 4 exit and 4 access tolls, highlighting the transit-oriented development. Jababeka Industrial Estate is equipped with Industry 4.0 facilities and tools. It has fiber optics and telecommunication networks that boost the performance of the whole industrial estate. The licensing and administration process is also made convenient with one-stop digital services like our mobile app, G-Smart. Designed as an environment-friendly industrial area, it has proper waste treatment facilities that help us conserve the environment, and water treatment facilities that ensure a reliable and regular clean water supply for industrial needs, helping us avoid the need for exploiting natural water resources. Independent power plants in the Jababeka Industrial Estate guarantee the availability of continuous electricity supply. Jababeka Industrial Estate is proud of building the nation's first dry port, the Cikarang Dry Port, which has all the logistical facilities required for the complex import-export processes. Jababeka Industrial Estate is extremely secure. It has 24-hour security patrols, a fire brigade department and regional police, and army offices located within the premise of the estate. We always strive for both business and individual development. The prestigious President University and Information Communication Technology are the symbols of human development. They add value by providing qualified human resources needed for the industrial world in the Jababeka Industrial Estate. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that consists of commercial and retail centers, hotel, residential, healthcare facilities, and various sports facilities such as golf, swimming pools, eco-parks, etc. All of these facilities ensure the smooth running of business in the Jababeka Industrial Estate, the largest and smartest industrial estate in Southeast Asia. Kami sangat apresiasi dari komunitas mobil koleksi ini bisa menyempatkan waktunya datang ke kawasan kami di Jababeka. Bapak mungkin nanti kita akan keliling bagaimana melihat kawasan kami ini, dan juga bagaimana kami juga terima kasih juga kepada Pak Eli, Pak Arwani, Pak sebagai datang ke Jababeka. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semua, sedikit dari saya. Terima kasih Pak Eli, Pak semua. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, tepuk tangannya buat Pak Rudi. Ya, ya seperti Jababeka Koleksi pun mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan terutama ya go green ya Pak Rudi ya, sama dengan tujuan koleksi kita. Baik, selanjutnya saya akan serahkan untuk waktunya kepada Pak Arwani. Silakan Pak Arwani. Terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Rudi dan jajaran di Jababeka yang telah memberikan kesempatan kepada kita ya, kesempatan kepada teman-teman dari koleksi untuk kita bisa berkumpul. Kita jarang nih Pak, kalau nggak ada agenda yang bisa kita agendakan bersama gitu, diacarakan bersama, kita susah karena rata-rata punya pekerjaan. Jadi terima kasih sekali kepada pihak Jababeka. Tepuk tangan untuk Jababeka, Pak. Terima kasih atas segala fasilitasnya yang diberikan kepada kami koleksi. Yang kedua juga kepada Pak Rahman dan tim yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan kita, selalu mencarikan celah di mana kita bisa berkumpul. Nanti tentunya selain Pak Rahman, kita mengharapkan dari teman-teman di koleksi, siapa tahu nanti Mas Ihsan, oke, datang di restoran saya, kita gathering di sana, gitu kan. Jadi restoran Mas Ihsan akan semakin terkenal. Ada juga nanti di tempatnya, siapa lagi di Pak Emir sudah, di PLN kemarin sudah. Nanti di tempat siapapun nanti kita sangat welcome untuk kita kegiatan bersama. Karena memang koleksi ini memang kita mempunyai visi, visinya Pak ya, itu kita go green dan kemudian save earth. Itu yang kita mindset di dalam diri anggota. Ketika membeli mobil itu pasti kita punya mindset go green dan kemudian save earth. Yang kedua, kita punya misi, Pak. Misi kita memang karena masih dimanapun kita perlu wadah untuk bersilaturahmi, kita perlu wadah untuk berkomunikasi, apalagi sesama pengguna yang dapat dikatakan hal baru mobil listrik. Nah, selain itu kita memang ada fungsi yang lebih penting bagi kami selaku pemilik dan pengguna mobil listrik. Itu fungsi edukasi dan literasi. Di antara kami pun masih sering berdiskusi bagaimana mengendarai mobil listrik, bagaimana menggunakan mode ini, kecepatan ini, bagaimana maintenance baterai supaya dengan jarak tempuh yang sekian, bagaimana kita kemudian mulai membiasakan pola mapping tour gitu. Jadi ketika kita mau ke suatu daerah kita sudah mapping, Pak. Mapping di mana kita bisa ngecas, dapat sekian kilo kita ngecas di mana, kemudian kita harus pakai kecepatan berapa dan lain sebagainya. Ini selalu kita selalu bertukar pikiran dalam kerangka edukasi dan literasi. Belum lagi setiap kali kita ketemu dengan kawan-kawan ataupun pengguna kendaraan yang lain, terutama yang konvensional, kita selalu ditanya, apa sih keuntungan mobil listrik gitu kan? Kemudian berapa penggunaan energinya, berapa biayanya, berapa harganya, berapa maintenance. Nah, kalau kita sendiri di internal pengguna dan pemilik tidak paham, tentunya kita tidak bisa melakukan penjelasan, memberikan penjelasan yang persisnya. Makanya kita selalu mengadakan gathering, kemudian kita selalu updating knowledge, gitu, wawasan terkait dengan mobil listrik supaya kita paham bahwa apa yang kita pegang itu kita pahami. Tidak hanya semata-mata kita mengendarai, tapi kita juga memahami karakter mobil listrik, memahami perawatannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di koleksi ini dalam kerangka kegiatan edukasi literasi kita punya program yang periodik, Pak. Periodik itu kita tiap bulan mengadakan coaching klinik. Coaching klinik dengan tema-tema yang tentunya akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi anggota koleksi, namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Dari pertama tema kemarin kita regulasi tentang mobil listrik kita sudah sampaikan. Kalau nanti ada yang bertanya kita akan jawab dan kita juga punya bahan-bahan yang bisa di-share. Kemudian yang kedua ini nanti Pak Rahman ternyata seri tentang charging ini menurut Pak Rahman tidak hanya sekali gitu. Jadi bisa berkali-kali terkait dengan charging supaya kita mempunyai pemahaman yang clear gitu. Kadang-kadang bertanya, apa bedanya kalau kita ngecas di rumah yang 7 dengan yang fast charging? Apakah kemudian berpengaruh dengan baterai dan tidak? Apakah berpengaruh dengan lifetime baterai dan tidak? Itu baru sesi charging, Pak. Banyak nanti tentang sesi charging. Belum kita nanti akan berikutnya topiknya tentang motor listrik. Motor listrik apa sih bedanya motor listrik yang dipakai di mobil mobil Golf, kemudian yang hibrid atau yang dipakai di mobil Tesla, yang dipakai di mobil ini. Walaupun sistem kerjanya sama, paling tidak kita punya knowledge bahwa motor listrik yang kekuatan sekian akan menyedot tenaga sekian, berarti baterainya akan cepat habis dan lain sebagainya. Nanti sesi berikutnya Pak Haris yang master bidang motor listrik akan menyampaikan. Nanti berikutnya ada Pak Herwin, masternya bidang listrik.
beliau nanti akan menyampaikan itu dan sebagainya. Jadi memang koleksi tidak hanya sekedar perkumpulan kita tempat bersilaturahmi, yang lebih penting selain silaturahmi di dalam koleksi adalah bagaimana kita mengedukasi secara internal dan kemudian kita juga memberikan wawasan, pengetahuan, kita sharing knowledge kepada yang lain supaya teman-teman di luar itu juga mulai ngeh dan mulai tertarik untuk beralih dari mobil konvensional ke mobil listrik. Sekali lagi saya terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Jababeka, dan Pak Eli terima kasih atas fasilitasinya, memfasilitasi Jababeka sehingga kita bisa bertemu. Next time tentunya kita ada di tempat yang lain sambil kita mempromosikan koleksi, tempat yang kita tuju bisa mempromosikan tenennya dan lain sebagainya kepada publik. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Arwani atas sambutannya. Selanjutnya kita akan coba masuk ke coaching klinik atau ada langsung aja ya, biar mempersingkat waktu juga kan nanti ada session tanya jawab, mungkin di sini ada yang penasaran tentang coaching klinik ini seperti apa atau yang lainnya, nanti bisa sampaikan nanti setelah di coaching klinik. Ya, selanjutnya kita masuk ke segmentasi coaching klinik yang akan disampaikan oleh Pak Abdul Rahman. Saya persilakan Pak Abdul Rahman. Ya, Mas Haris, terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Semangat dulu. Kita beri semangat, tepuk tangan dulu. Salam koleksi, jangan serius-serius ya. Go green, save. Go green, save earth. Ya. Satu lagi, salam Jababeka. Yes. Pak, kalau go green tuh bahasa Sundanya tuh hayo hijau, Pak. Oh, ayo hejo. Ya. Ayo hejo. Berarti kalau kita confirm acara di Bandung bulan depan, ayo hejo. Ayo hejo. Karena tadi udah colek saya acara nextnya di Bandung. Ayo hejo berarti ya. Baik, saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya kutip dari Pak Arwani, memang koleksi kan selain wadah silaturahim juga kita tuh ada ahli-ahlinya. Ya. Gitu. Jadi kita bisa crossing knowledge dengan baik di sana, ada ahli di regulasi, ada expertise-nya di charging, ada expertise-nya di motor listrik, ada di kelistrikan dan lain sebagainya, which is memang itu komponen utama daripada mobil listrik gitu ya. Nah, ini adalah kita punya coaching session yang kedua setelah kemarin kita bikin pertama di Suvarna itu untuk yang regulasi ya. Tentunya begitu kita didaulat untuk bikin sesi charging, ini saya bilang kepada tim, charging nggak bisa sekali ya, karena charging itu kompornya ya, bahan bakarnya kan. Kalau nggak ada charging kan mobil nggak bisa jalan gitu ya. Jadi kita harus kalau orang bilang telur sama ayam, ya ayamnya mesti banyak duluan supaya mobil ayamnya bertelur, jadi mobil listrik akan banyak gitu kan ya. Memang kalau kita melihat di sini juga dari charging sendiri memang masih banyak yang bertanya-tanya gitu ya, karena makanya kita di koleksi ini kita membawakan literasi dan edukasi kepada kita dan khalayak umum supaya lebih paham mengenai charging sebagai infrastruktur daripada EV gitu ya. Nah, kali ini kita bahas karena memang charging ini kalau saya hitung, kalau saya lihat ini bisa sampai 10 seri. Ya. Karena charging ini kan kawinannya dengan teknologi chargingnya plus dengan mobilnya sendiri, ya, dengan baterai pack-nya. Ya, baterai pack mobil kan paling tidak 40% daripada kendaraan listrik, ya. Nah, produsen baterai itu kan beda-beda, ya. Makin kemari itu nggak sampai setahun, bisa 6 bulan tuh dia pick up. Belum nanti buatan yang mobil keluaran daripada Asia. Asia itu ada Korea, ada China, ada Jepang, ya, belum lagi Eropa, US. Mostly itu di mana kan kita harus upkeep knowledge itu paling tidak itu rutin, ya. Karena sekarang kita mengenal itu ada yang masih pakai wire, kabel, ke depan which is nggak lama tuh mungkin sekitar 2 tahun, kalau kita delay 3 tahun Indonesia mungkin 5 tahun ke depan sudah wireless. Ya, jadi berkembang terus gitu. Nah, kali ini kita punya coaching klinik. Kita bahas mengenai charging yang saya sampaikan charging basic dulu ya. Ada sekitar 14 slide ya. Nanti ada sesi Q&A di belakang, silakan bertanya. Bisa teruskan, Mas? Ya, ini sengaja saya kasih dalam bahasa Sunda, punten ya. Baca bahasa ayo hejo ya, bahasa Sunda karena memang
Di Zoom kita tuh ada wartawan dari Jepang dan India. Jadi kalau saya taruh, tapi saya bilang nanti saya bawakan dalam bahasa kita, native Indonesia, cuman memang karena mereka capture dari sana, jadi saya kasih bahasa Sunda di sini. Ya, nggak apa-apa ya, nanti saya jelaskan gitu. Jadi pemahaman kita untuk charging supaya tidak kemana-mana, ya. Saya bacakan di sini. Intinya adalah ini satu infrastruktur di mana ini kebutuhan yang paling utama daripada mobil listrik. Ya, di mana nanti bahasanya orang nggak nge-charging lagi, nggak nge-charge, recharge. Ya, sekali beli mobil baru kan di-charge tuh seperti handphone. Ya. Nah, once dia pakai selama 10 tahun dia pasti recharge baterainya. Ya, jadi mulai terbiasa kita mesti recharge, bukan nge-charge gitu. Karena kan berulang, repeat. Ya, repeat di situ. Di mana infra ini disiapkan untuk mendukung, mensuplai kendaraan listrik dimanapun, kapanpun, ya, dimanapun, kapanpun. Poinnya di sana, ya. Jadi kalau sana sebutkan mengenai electronic charging station atau EVCSE, ya, electric vehicle supply equipment, ini ada berbagai ragam, ya. Dari sekarang kita hendaknya memetakan. Karena di bahasa kita masih bilang tuh charging station ya. Supaya kita nggak misleading kita harus petakan ya, karena memang itu berangkat dari 3 kW yang slow charging ya. Ada yang slow, ada yang nanti saya masuk ke slide berikutnya supaya saya nggak lompat juga. Jadi kita bagi ya di sana. Jadi ada recharging point ya, ada charging point, ada charging hub, dan terakhir ada charging station. Jadi sekarang sudah mulai membedakan tuh Pak, mana yang typical of charging point, portnya ya, port, charging portnya mana yang charging points, mana yang hubs, mana yang station. Jangan kita mispersepsi ketiga ini kita gabung gitu ya. Ini halaman pertama, boleh lanjut yang kedua. Next ya, ini ada sampel yang saya taruh di sini ya. Di mana apa bedanya antara charging point, charging hub, dan charging station. Ya. Kesemua ini adalah charging network. Kenapa kita panggil charging network? Karena jaringan. Ya, kebutuhan charge itu enggak sedikit. Kalau kita mengutip punya Pertamina sampai saat ini dari tahun 60-70, itu hanya ada 7.000 pom bensin. Di mana pemerintah era sekarang itu buka Pertamini untuk nambah-nambah di remote rural area gitu ya. 7.000 itu untuk mensuplai mobil biasa. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira berapa jumlah charger yang dibutuhkan di Indonesia sampai dengan 2035? Ya. Saya banyak ngasih benchmark ya, supaya kita juga bisa ngikutin ya. Karena kita benchmarknya pasti pertama China yang paling maju. Ya, EU keep up, Amerika keep up, Aussie keep up, Australia, Singapura juga mereka keep up juga gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Pertama populasi. Ya, populasi pecah ke density. Berapa dipasang per kilometer? Ya, terus berapa kebutuhan charger satu populasi di antara density tersebut? Ya, tentunya pasti dikawinkan dengan jumlah EV-nya berapa yang diproduksi, ekspor dan dipakai domestik gitu ya. Kebutuhan charger nasional kalau kita dilihat sampai 2040 pun nggak ada masalah. Ya, 1:10, satu charger buat 10 mobil listrik. Yang dipasang tuh range 3 kilo. Nah, dari situ kebutuhan kita, kalau kita melihat saat ini populasi mobil variants brand itu ada 1.500. Kalau kita mengacu kepada pemerintah sekarang yang berpacu untuk 2025 di 400 unit mobil EV, di mana 2030 itu targetnya di 2 juta or 2,2 juta, ya. Dengan 10:1 tadi yang dipasang 3 kilo 1, itu Indonesia membutuhkan 200.000 chargers. Kita beri semangat dulu. Kok serius ya? Serius, saya gelagapan di sini. Ya, kita membutuhkan 200.000 chargers. Ini bukan investasi yang kecil.
Ya, saya roughly hitung bisa 80 triliun, Pak. Nationwide. Itulah swasta mesti masuk untuk bantu, nggak bisa sendiri, harus bergandengan tangan. Harus barengan semuanya ya. Gitu. Nah, di sana itu kita udah pelajari analisa itu different countries, ya kita pasti benchmark overseas. Kita masih keep up gitu ya. Jadi kembali itu dari 200, Amerika itu ngejar 500.000 chargers 2030. Eropa 270.000 chargers. EU ya, di luar Eropa, di luar EU ya, Eropa the whole mainlandnya mereka. Ya. Australia itu ngejar 130.000 chargers. Singapura yang populasi 5 juta, setengahnya Jakarta, itu ngejar 23.000 charger sampai 2030. Kebayang bagaimana besar ini bisnis. Ya. Bagaimana besar ini kebutuhan buat EV-nya. Kenapa sih sebesar itu? Nanti kita kupas berikutnya. Ya, karena akan berseri ini, kita punya coaching klinik. Ya. Tentunya dari kebutuhan kita Indonesia 200.000 tadi, ya, yang akan dominan adalah AC charging. Berangkat dari favoritnya 7 kW, 7 kW. Itu menguasai pasar pangsa ya, itu bukan pasar, menguasai untuk supply mobil listrik punya charger itu up to 70%. Itu AC charging capacity ya. Nah, di situ kita bagi ya. Di antaranya pertama ada charging points. Ya. Jadi kalau Anda melihat 7 kW ya, charging points itu ada gambar di sana, itu peletakannya, placementnya bisa indoor dan atau outdoor. Seperti itu gambarnya. Ya. Dimana kalau kita bicara charging points ini, dia identically akan melekat kepada convenience area ya, atau convenience retail. Sambil ngopi, sambil baca, sambil nyantai, sambil wifi gitu ya. Ini akan paling besar penetrasi di pasar. Ya. Gitu. Jadi ini masuk kategori charging points ya, untuk indoor atau outdoor yang nempel ke semua commercial building. Ini ribuan titiknya. Ya. Berikutnya, halaman berikutnya adalah charging hub. Ya, hub itu enggak banyak, at least 2, minimum 2, bisa combine AC DC atau AC yang max capacity 22 kW. Ya, di mana dia interconnection di antar inner kota, bukan outer, inner. Ya. Jadi kalau kita mengacu studinya Eropa, Amerika, China juga sama, itu pasti ada intersections di downtown. Jadi itu fasum-fasum itu, taman kota, pinggir, trotoar yang kita belum mengerti, kita mesti sharing yang banyak gitu. Jadi placementnya bisa di downtown, di midtown, ya seperti dari ini ya, terus ini di suburb, di uptown, ya. Kita belum terbiasa. Downtown kita di Tamrin, Sudirman, Kuningan. Midtownnya di mana? Kemang. Midtownnya di mana? Di Peak. Peaknya uptown ya. Di sini masuk mana? Suburb gitu. Suburb ini aja 500 hektar ya Pak. 5.500 berapa charger yang di sini yang dibutuhkan. Ya. Jadi yang kedua mendominasi adalah charging hubs. Yang mostly penempatannya di outdoor bukan di indoor. Karena indoor sudah dikuasai oleh AC 7 dan 22. Kalau kita pasang hybrid untuk yang di outdoor, untuk hub, itu bisa dihybridkan 7, 11, or 22 dengan satu yang DC. Tapi bear in mind DC mahal. Tunggu sesi berikutnya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ini yang besar, ya, charging station. Ibarat kata, next-nya Mbak, pom bensinnya lah, SPBU-nya lah, gitu. Yang independently khusus listrik, atau ditandem dengan gas station or solar panel, bentangan yang luas gitu ya. Nah ini penetrasinya itu mentok cuma 10% dari 100 Pak. Ya. Kalau kita lihat di overseas itu udah banyak sekali mesinnya. 3, 4, 5, sebiarkan itu bisa di beberapa row gitu ya. Ini lagi-lagi kembali kepada investasi. Di kita bisa mulai 2-3 mesin, tapi kategori charging station.
ya, di mana sangat memudahkan gitu. Dan placementnya pasti itu intercity, interstate, antar provinsi, juga kawasan yang luas. Atau orang punya kintal yang belum terpakai, kita buka station di situ. It can be independent or dibangun retail support, retail strip, ya. Ini investasinya besar sekali, gitu ya. Dan kalau kita sudah bicara charging station, itu udah pasti mesinnya yang direct current, yang DC, tidak main di AC, gitu ya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan teman-teman di market itu pemerintah pasang itu mostly DC, ya. Tapi mereka pasangnya ya karena keterbatasan dana dan lain sebagainya ya nempel aja. Nempel di kantor A, nempel di kantor B, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tidak keleluasaan buat pengguna EV. Karena pengguna EV kalau udah di declare charging station harus full commercial buat publik tanpa ada hambatan. 24 hours gitu. Ya. Nah ini kategori charging station gitu. Nah trendingnya gimana worldwide? Ya, kita Indonesia itu left behind teknologi biasa 5 tahun, Pak. Baru masuk ke kita. Gitu ya. Kalau di negara sana itu back then maju 5 tahun, mereka start 2010. Recently mereka setelah start 2010, mereka masuk tahap kedua itu di 2015 sampai kemari gitu ya. Tentunya semuanya organik, berangkat dari bawah. Boleh Google, ya, tanya Mbah Google, itu semua pasti penetrasi up to 70% semuanya dengan AC charging dulu. Baru ke hybrid, baru ke DC charging. Setelah itu lompatan teknologi baru masuk ke wireless atau swap baterai buat mobil yang sangat mahal biayanya. Karena infranya luar biasa itu, ya. Jadi itu saya kembali, yuk kita beri semangat dulu deh, kayak serius amat nih siang-siang nih. Yuk sambil ngopi, ngeteh dulu ya. Biar nggak terlalu tegang. Ya, supaya nggak terlalu tegang ya. Biar nggak terlalu tegang ya. Gitu. Nah juga tergantung kalau kita bicara station, memang ini taste, persoalan taste gitu ya, karena memang ada muncul judgement yang keluar harus nempel, kalau station nempel ke retail strip, belum tentu juga gitu ya. Jadi ada juga area satu zona yang dibikin di samping gas station juga harus yang convenient, itu masalah taste yang kita bisa develop ke depannya gitu. Tapi seyogianya mengarah semua ke sini ya. Investasi paling belakang pasti yang ini. Karena orang nggak mungkin cemplungin berapa puluh miliar, berapa ratus miliar langsung bangun yang ini. Apalagi mobil belum banyak. Setuju ya? Gitu. Tapi kita mengarah semuanya kemari. Ya. Itu 3 bedanya kategori charging, mana yang points, mana yang hubs, mana yang station. Saya lanjut dengan slide berikutnya. Yang mesti kita consider ya, di different types daripada charging ini adalah tergantung voltase daripada kapasiti listriknya, ya, powernya gitu. Jadi saya langsung potong di tengah saja. Untuk instansnya adalah kita pakai itu namanya ada yang sampai di charge dari 120 volt untuk rumahan, ya. Rumah itu kita mengenal sekarang 7 kW. Kalau ada yang memanggil itu wall mount charging, tolong dikutip itu misleading. Ya. Karena itu practically tidak hanya buat wall mount. Dia bisa ditempel di garasi di dinding. Dia bisa pakai totem. Ya. Dia bisa movable. Kalau dikasih tarik seperti di stage panggung, dilas kabelnya itu oke, bisa movable dia. Benar nggak? Karena itu bisa ditarik-tarik begini, 7 kW, 3 kW gitu ya. Tapi bear in mind lagi kalau kita bicara di sini level 1 ya. Level 1 charging 120 volt ya. Level 1 itu adalah kategori slow charging yang di kita belum terkenal. Bisa dipakai buat di rumah 3 kW dan 3,5 kW. AC. Itu ngangkat baterai sampai dengan 40 sampai 50 kW. Itu boleh 3 kW. Kalau kita bicara sekarang dengan 7 kW, baterai 50% 4,5 jam. Kalau 3 kW, baterai 50% 6 jam. Ya, boleh pasang 3 kW di rumah. Toh listrik lebih murah, bukan lebih murah, lebih kecil. Kalau sekarang mesti nambah daya atau pasang baru 7.700,
boleh pasang 3 kW, alatnya ada kok. Kalau mau buat di rumah, itu cuma butuh 3.500 watt tambahan. Jadi harus proper education, jangan misleading gitu ya. Itu masuk kategori charger level 1. Biasakan sekarang kita bicara begini ya, level 1, level 2, level 3. Nanti saya sebutin di bawah, saya jelaskan di bawahnya. Nah, level 2 itu 480 volt. Ya. 480, di mana masih kategori AC dan 2 typical DC charging. Level 2 itu masuk di 7 kW, 11 kW, 22 kW. Plus bisa dihybridkan dengan DC 20 or 22, 30 dan 40 kW. Itu bisa masuk level 2 charging. Yang bisa dipakai di rumah kalau powernya gede. Atau di hubs gitu. Ya. Level 3 itu yang sudah masuk ke DC 50 kW ke atas yang gunnya bisa 3 sampai 350 kW. Itu DC charging, ya. Nah, penyebutannya ini juga beda-beda. Kalau kami terbiasa sebutin begini, karena teman-teman masih bilang normal charging, fast charging, ultra fast charging, confusing. Ya. Silakan di Google aja dicari tahu semua informasi di sana, sudah banyak sekali. Ya. Kita biasakan panggil namanya kalau level 1 itu slow charging, 3,5 kW. Ya. Level 2, 7 sampai 22 kW itu fast charging, Pak. Itu bukan slow, itu fast charging. Ya. Level 3, 50 kW ke atas itu rapid charging. Rapid charging. Or ultra. Supaya ini pas nih pengelompokannya gitu ya. Gitu. Dimana kalau rapid itu kita bicara 50 kW sudah pasti 3 gun, 3 nozzle, 60 tergantung custom pabrikan, 80, 100, 120, 150, 180, 200 up to 350 kW. Saya mau nanya, bus pakai yang berapa? Bus itu nice to have 180 kW. Bus, ya, good to have 350 kW. Di bawah itu tidak dianjurkan. Enggak ngangkat untuk bus, ya, untuk shuttle, gitu ya. Oke, lanjut ke next slide. Ini yang tadi saya sebutkan ada fast chargers, ya. Jadi up to 7 kW, start 3,5 kW sampai 22 kW, ya. Itu kategori fast chargers, lalu yang slow itu 3 kW dan 3,5 kW juga ada, tapi memang itu nggak favorit lah. Orang lebih cenderung masuk ke 7 kW langsung, tapi kalau mau pakai 3 kW juga boleh gitu. Terus yang slow charging juga itu dia start 3,5 kW, ada yang nyebutin slow 3,7 kW juga slow charging, tapi masih debatable di mana akhirnya juga ahli mengatakan 7 kW masuk ke fast charging. Kita kan pola pikirnya, charge-nya lama nih. Kalau 50%, 4,5 jam. Kalau 20%, 2 jam, 1 jam 50 menit gitu. Tapi yang bikin mobil itu udah masuk fast. Jadi harus nempelnya ke sana, bukan dari pola pikir kita untuk psikologis charge-nya. Ya. Acceptance daripada baterai dan chargernya sendiri. Ya, jadi start dengan 3 yang slow, terus 7 sampai 22 masuk ke fast charging. Ya. Oke, berikutnya. Nah ini yang dominan nih. Ya. Saya ada studi, saya suka studi memang benchmark dari banyak sekali kita punya research and development stage gitu ya. Di mana akhirnya kita juga punya assumption sendiri yang kita benchmark dengan yang lain gitu. Ya, jangan pernah panggil rumah charging station. Itu, ya. Home is home charging, convenient buat home charging. Ya, di mana pakai privately buat mereka kan ya. 3 or 7 kW. Jadi supply di rumah buat home charging ya, di mana antusiasisme adalah kapanpun dia bisa pakai. Ya, tidak tergantung pagi, siang, atau malam.
Karena ke depan, dari sekarang ke depan, orang nge-charge juga nggak malam hari ya. Kita udah study di mana ada level-levelnya. Di China dari sekarang sampai 2030, orang nggak nge-charge di rumah Pak. Boleh Google. Hanya 10% charge di rumah. Bukan nggak punya rumah, gila kerja. Flat, nggak ada listrik ya. Flat, nggak punya rumah, ini sempit apa. Jadi di Cina itu pinggir kali ada, pinggir rumah pijit ada, pinggir tukang bakmi ada, di sana tuh sudah sampai saat ini Pak 1,7 juta chargers terpasang. Dan mereka kejar sampai 2030 tegah 3,5 juta chargers. Besar sekali. Ya. Jadi di sana tidak ada, sudah hanya 10% gitu. Studi di Amerika dari McKinsey, ya, itu moderate sama kayak Eropa. 4-50% charge-nya di rumah. Selebihnya tuh public facility. Yang masuk points, hubs, baru 10% yang station. Gitu, ya. Nah, kita kembali kemari adalah ini masuk ke home charging. Ya. Home charging silakan pasang di rumah, boleh lebih dari satu. Tapi identically adalah home charging, bukan charging station. Jadi kalau ada campaign yang bilang home is your charging station, it's a misleading. Itu bukan station. Ya, itu convenient buat home charging. Karena kenapa? Itu private use. Kalau station dipakai buat umum, Pak. Publicly use. Yang bayar komersil, tanpa ada batas waktu sesuai kebutuhan baterainya. Mau 40 kW baterai, mau 50, ya. Saat ini mobil tuh bikin masih 100 mentok 120 kW. Saat ini, ke depan bisa untuk city car ya. Saya nggak sebutin brandnya, tapi ke depan akan berkembang sampai lebih, barangkali lebih 200 kW supaya lebih cus larinya lebih kencang gitu. Oke, lanjut next slide. Yang berikutnya ada workplace charging. Ya, ini penetrasinya bisa sampai 30%, Pak. Kalau tadi orang ngecas 40 di rumah, tinggal 60, 30% dari 60 tadi itu di workplace. Dia mau kerja di ruko, dia mau kerja di kantoran, dia mau di outdoor, ya itu pasti kategori workplace charging. Di mana kalau dia di office tower, ya di tempat kerja mereka, pasti akan ngecas tuh orang yang kerja di situ. Setuju nggak? Karena parkiran itu kan bisa indoor-outdoor, Pak. Dan workplace ini pasti masuk AC, 7 dan 22. Atau 22. Dia mau di parkiran luar, dia mau di pinggiran fasum, dia mau di ram parkir, dia mau di basement, itu pasti dedicated buat workplace charging area untuk pekerja yang di situ. Kalau ada publik yang tidak kerja masuk ke situ, itu lucky. Karena dia pasti punya pintu ID, dia kok masuk tower A nge-charge apa ya. Kebayang kalau populasi kantor sudah ada 1.000 orang atau 500 orang, itu kan butuh, nanti kita kasih data kemudian di basic di sesi berikutnya, orang udah pakai EV banyak, pasti nge-charge kan di situ. Sehingga seperti di overseas, berjajar tuh Pak. 7 bisa 5, bisa 3, 22 bisa 5, orang bisa gantian. Jadi masuk kategori onto workplace charging area, ya. Komersial tapi workplace, which is dominan adalah 7 dan 22 kW. Tidak ada orang pasang di workplace itu yang DC, Pak. Ya. Karena orang kerja dari 9 ke 5, kita udah terbiasa pakai EV 5 baterai 40 kW kan charge 1, 2, 3 jam. Pasti udah penuh ya. Tinggal kontrol by aplikasi ataupun yang lain gitu kan, teknologi yang lain. Nah, yang berikutnya adalah public charging. Ya. Ya. Public charging ini menguasai 3-40%. Ya. Di mana persentase kecilnya adalah charging station. Banyak sekali masuk ke points dan hubs. Ya, yang tadi saya bilang di awal melekat di semua commercial building, semua commercial area, dan tempat publik seperti pom bensinnya. Ini public charging yang mostly adalah charging station. Untuk di luar ya, di outdoor yang besar-besar gitu. Ya. Nanti saya kupas lagi deh sesi berikutnya
untuk lebih detail daripada masing-masing ini. Ini saya kasih basic-basicnya dulu aja gitu ya. Oke, berikutnya next. Ya. Nah, ini udah kita kelompokkan di sini, udah saya kelompokkan level 1. Jadi sekarang sudah mulai, jangan kalah sama automakers. Jangan kalah sama si A, si B yang nanti keep challenging, tapi kita enggak, kita juga bisa mampu untuk menjawab gitu. Level 1, level 2, level 3, titik. Itu worldwide standard gitu ya. Level 1 slow AC 3 kW, konektor pasti cuma satu. Pilih salah satu. Type 1. Type 1 itu yang seperti Type 2 lebih kecil. Ya, ini mostly dikeluarkan oleh US sama Eropa punya mobil. Ya, Type 1 dia lebih kecil. Kalau Type 2 kan segini, Type 1 segini, lebih mini. Ya. Tesla ngeluarin ini, VW ngeluarin ini, ya. Nissan di US juga pakai yang ini, ya. GMC pakai ini, Eropa juga Mercy akan pakai ini Type 1. Tapi kemarin mereka lebih adopt Type 2 karena mereka lebih nyaman dengan Type 2 lebih besar gitu ya. Jadi ada nanti corongnya ada yang Type 1 or Type 2 nggak bisa digabung. Karena kalau untuk yang slow dan fast gitu ya. Nah level 2 itu variatif. AC 7, 11, 22, DC 30, DC 40 kW. Ya. DC pun bisa kita pecah. Kita udah minta sama pabrikan. Jadi kalau kita bicara sama manufacturer, Pak DC 30 kW mau keluarin output 30 kW atau dipecah 2, 15, it can be done. Ya, saya belum bahas nanti masuk ke baterai itu berapa persen, ampernya keluarnya berapa nanti nextnya aja. Tapi itu kita bisa pecah 2 tergantung kebutuhan daripada apa yang kita butuh. Gitu. Ya. Konektornya bisa kita pilih. Ya, jadi either Type 1 atau Type 2, ya, or CHAdeMO, ya, atau multi. Yang pasti kalau kita bicara multi, CHAdeMO dan multi tadi itu pasti DC 30 ke atas. Tapi kalau AC 7, 11, 22 pasti akan keluaran cuma satu, which is kita mengenal sampai saat ini hanya di Indonesia yang mengopi adopt dari dunia itu Type 2 konektor. Ya. Nah level 3 itu rapid or ultra charging. Ya, di mana ini DC 50 ke atas, ya. Di negara sana itu masih pakai 2 dan 3 konektor. Ya. Di kita practically sekarang sudah terbuka bisa 2 dan 3 konektor. Tentunya kita bisa split. Ya. Kalau kita minta 3, power dibagi 3 rada ketarik. Kalau minta 2 cukup gitu ya. Minta 1 lebih high speed lagi. Tapi kan kalau orang butuh kan secara moderate bisa aja 2 atau 3. Supaya orang bisa berbagi buat ngecharge gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk level 3-nya DC 50, 80, all the way up sampai 350 kW ya. Udah pasti multi konektor ya. Di mana sekarang pasar itu mengadopsi itu udah non CHAdeMO. Masih respective of Jepang punya standar, cuman itu Eropa, Amerika, Australia itu udah pasti pakai Type 2 dan CCS2 combo. CHAdeMO masih ada lah 1-2, tapi itu multi konektor gitu ya. Jadi biasakan kalau sekarang kita bicara level mana nih, level 2. Lo mau investasi di mana? Level 2. Oh hitung aja berapa 7 kW, berapa 22 kW. Level 3, saya mau pasang 1000 titik. Wih, duit dari mana ya? Harganya berapa? Kita bisa lihat nanti. Ya, dan lain sebagainya. Oke, itu yang 3 kita taruh di tabel ini untuk 3. Terus berikutnya, ini kita bagi juga charging points 7 sampai 22 yang tadi saya sebutkan di commercial buildings ya atau residential ya. Charging hubs. Kalau teman-teman Google kan charging hubs itu di overseas di mana-mana ya. Pinggir taman, trotoar. Kita harus edukasi pemerintah kita semua arahnya ke sana. Jadi kalau ada anggapan, ada analisa di market yang, oh perlu jalan tol, iya tapi itu tunggu dulu. Oh perlunya di gedung, iya tapi tunggu dulu. Oh perlunya di kantor pos, oh tunggu dulu. Oh perlu kantor PLN, oh tunggu dulu. Dari mana ke mana kiblatnya gitu. Sementara worldwide practice semua di FASUM. Yang dimana saya sering saya sebut dengan tim kita adalah itu mereka kerjasama dengan erat dengan municipality, dengan Pemda setempat. Ya, di mana nempelnya nggak boleh masuk satu private area.
Jadi trotoar Taman Indah ada cemplokin 2 7 kW di situ, 2 buat public use, ya. Trotoar ada lagi taman, ya. Kalau di kita kan kita harus edukasi mendalam, karena kenapa? Nanti bicaranya Pak ini menghambat ini, nanti ada driving flow-nya terganggu, ini apa segala, ya. Nggak bisa. Kalau pom bensin iya pakai AMDAL, kalau ini nggak bisa. Karena kebutuhannya Anda bayangkan, ya, 200.000 charger sampai 2035. Jakarta 12 juta, Jabotabek berapa? Coba sekian persen dari 200.000 berapa akan dipasang di Jakarta? Di Jabotabek. Kalau 200.000 kita udah hitung, ya, load-nya itu 30% Jabodetabek, Pak. Ya. Which is 35.000 itu mendekati Singapura, 23.000 itu pasang itu di berbagai macam tempat. Jadi kita nggak boleh kaku. Gitu, ya. Nah, charging station yang tadi DC ke atas sampai 350 tadi itu jalan tol antar kota atau kawasan baru yang dibuka atau simpul-simpul masuk keluar tol masuk lagi gitu, ya. Atau dalam kota punya tanah 1.000 meter, 2.000 meter kerjasamakan bikin station, monggo. Gitu. Itu besar investasinya, Pak. Gitu, ya. Ini yang basic yang kita bikin klasifikasi 3 tadi. Berikutnya, Mbak. Ya, ini kita nggak mengada-ngada, boleh Google aja, kita sudah benchmarking semua, ya. Ini adalah charging times yang DC, ya. AC udah pada tahu lah. Nanti kalau saya kupas di belakang, ini yang DC-nya. Ini valid, Pak, datanya. Boleh diambil, ya. Jadi mereka sudah bagi type EV-nya. Yang kita juga adopsi kemari. Ada city car, city EV, ada large EV, ada cargo EV, ada trucks and bus. Ya, yang dibagi sana 50 kW, 80, 100 sekian itu sampai 350 kW. Kalau city EV pabrikan sampai saat ini sampai dengan 100 kW, which is Tesla dan derajatnya. Kelasnya kita, kelasnya Hyundai, Nissan itu 33, let's say 40 kW lah. Nanti masuk Chinese car itu 13,5, 14 kW. Pakai 3 kW juga cukup itu. Ya. Gitu. Jadi ada yang mana low, ada yang mid, mana ada yang high gitu kan, ya. Jadi kalau city EV yang udah baterai 50 kW tadi, kalau kita plug dengan tadi 50 kW, itu ada warna biru sana apa, berapa menit itu? Kelihatan nggak tuh? 53 menit ya. Ya, yang biru, terus yang nomor 3 dari atas, 2 dari atas, terus kalau dia pakai all the way sampai dengan 350 kW yang city EV seperti kita 40 kW, 7 menit dia penuh. Itu ada di situ. Yang sekarang kita masih berkutat di sini. Kita belum jumping ke large EV, ya, which is van. Ada DFSK yang sudah masuk, tapi belum favorit gitu, ya. Pakai Bluebird ya, sudah ada. Tapi kita wajib tahu, large EV itu ada kategorisasinya juga di sana, seperti itu. Ya, jadi ini diserap saja, ini nggak akan lari ilmu ini. Kita pakai, ya. Belum yang tipikal cargo EV, yang mobil-mobil nanti kalau Pak Rudi pakai di cargo kan pasti banyak dipakai niaga kan. Nah pasti masuk di kategori itu. Jadi kalau kita mau kawinkan kebutuhan charger buat industrial, masuk yang mana ya? Kita mau kawinkan masuk ke home, ke housing, masuk yang mana ya? Kita kawinkan masuk ke yang komersial, masuk yang mana nih? Kalau masuk jalan tol, masuk yang mana? Jangan salah kaprah gitu. Gitu ya. Jadi ini akan itu investasinya plus returnnya kapan, mobil EV pemerintah dorong banyak ya. Kita selalu berpedoman sekarang 1.500 mobil sekarang ini yang didorong ya. Hyundai kan 1.000, dia keluar 35, dia double up. Tahun ini dia push 1.000 unit ya. Tahun depan di April dia mau lokal ya, which is dia mampu produksi setahun 250.000 unit dibagi 12. Mungkin stabil 2023 gitu ya. Nissan mungkin dorong juga, China juga masuk gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ke sana itu tidak pernah ada ekosistem akan terbentuk kalau kita nggak masuk, nggak bisa. Gitu. Lakinya di sini, good newsnya di sini kita pengguna EV, kita punya komunitas dan mengerti dan mau paham mengenai ini, ya.
kita bisa audiensi dengan yang berkepentingan supaya yuk ngikutin standar yang benar gitu. Ya, seperti ini. Nah, kalau Anda lihat di sini charging times ya, yang 350 kW aja untuk yang City EV masih butuh 7 menit, Pak. Kita isi bensin berapa lama? 2 menit? Enggak ada teknologi melebihi ini. 350 kW tahu nggak berapa harganya? Paling murah 2,3 M satu mesin. It depends, mau ABB, mau Delta, mau lokal, mau Siemens, mau Schneider, ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi sudah declare ilmu udah muncul ininya 7 menit, ya, gitu. Jadi bisa kebayang gimana cara penetrasinya nih Pak. Kalau 400.000 di 2025 mobil ya, even though itu dipush oleh pemerintah, eselon 1 23.000, dia mau ngecas di mana kalau kita nggak bantu? Ya, dan convenient levelnya itu udah pasti di angka 44-50% pasti main di AC charging. Orang nggak mau rebutan, nggak mau berpanas-panasan, orang mau nyantai, ya, gitu, ya. Apalagi kalau itu bicara mas City EV Pak, City EV sedan SUV, cuma 2 kan. Large EV Pak, itu kita belum pernah kepikiran. Jangan sampai kita ketinggalan 5 tahun dari negara maju lagi gitu loh. Large EV apa masuknya tuh? Van ya. Large. Bukan mobil pribadi. Apa kira-kira masuk large EV di kita ya? Nah, selevel begitu ya. Itu baterai udah 120 kW. Yang kalau dia pakai pun 350 kW, berapa? 19 menit ya? Berapa itu? Paling bawah. Ya. Kargo, ya, all the way sampai bus dan trucks gitu ya. Ini harus nanti akan saya bantu kupas lagi lebih dalam ya di sesi berikutnya. Tapi paling enggak charging times-nya kita bisa lihatin dulu. Ini konektornya ya. Konektornya ya. Ini bicara yang DC 22-20 ke atas ya. Yang direct current kita udah pasti adopsi mereka, kita nggak kemana-mana. Ya, AC tadi udah jelas ya Pak, AC Type 1, kita mau AC Type 2 di sini, that's it, nggak ada lagi. Ya. Nah DC itu sudah adopsi Western country, which is masuk ke, CCS1 masih berlaku di Eropa, Amerika, mostly Amerika. Dia sama kayak kita yang DC sekarang ada di market kita, cuma lebih kecil, lebih small dia. Ya. Terus masuk ke Type yang kita sekarang pakai CCS2, CHAdeMO lambat laun mulai mostly DC gitu ya. GBT itu buat bus yang lagi dibikin sama mobil anak bangsa untuk yang bus kita lagi bicara sama Transjakarta 100 unit ya, Higer ya. Apa merek tuh? GBT dan kita bicarakan pasti dia punya di pool, dia bisa pakai buat publik, tapi kalau GBT sendiri udah pakai buat bus, karena busnya udah banyak, dia akan susah ketandem dengan yang komersial charging konektor. Pasti buat bus semua. Akan extra effort di situ untuk mereka untuk custom gitu ya. Nah ini yang kita pakai sekarang ini di mana kita mengenal akan umumnya CCS2 atau CCS combo, terus CHAdeMO dan AC yang Type 2. Type 1 masih ada ya, tapi lama-lama akan dikikis tuh masuk ke Type 2 semua ya. Gitu. Karena mengarah pasti semua kemari. Indo juga pasti mengarah semua akan seperti ini ke depan. Tinggal sekarang kita edukasi yang pas ke masyarakat gitu ya. Lanjut Mbak. Udah ya? Primas basic ya, basic dulu. Kalau mau ada, sudah ya? 14 halaman habis selesai. Harusnya lebih lagi Pak ya informasinya ya. Tapi nanti bisa dilanjut lagi di seri berikutnya Pak ya. Ya, charging kalau mau lanjut memang saya udah lihat itu kalau saya percaya 15 halaman kita nggak usah baik, tapi kita bisa bikin itu ada 10 sesi. Sampai nanti keluaran nanti nangkep ke baterainya berapa, motor ampere keluarnya berapa, kalau main nanti di banyak macam lah di situ ya, kita akan lihat gitu. Nge-charge ya apa segala gitu. Contoh tadi malam juga saya baca lagi. Charging malam tuh bahaya, Pak. Bahaya Kaget, kenapa tuh Pak? Kaget kan? Mau sekarang saya jawab apa nanti di luar sesi berikutnya? Garis besarnya aja. Tidak dianjurkan charging malam hari. Silakan di Google.
Dalam bahasa Inggris semuanya, bukan bahasa Sunda. Ya. Itu masalah, itu problem masa itu fulus. Fulus. Saya nggak bicara fulus ya. Kita bicara ketahanan baterai, Pak. Ya. Bapak kebayang nggak ini kalau saya pakai handphone ini charge malam ke bawah tidur? Memang dideklar, disconnect, betul. Namanya listrik, Pak. Butuh 3 jam, cas 8 jam malam hari. Bangun subuh, kalau subuh jam-jam 8 baru dia cabut gitu. Itu pasti ketahanan baterai. Analisnya udah ada. Nanti saya kasih sesi berikutnya ya. Negara barat tidak dianjurkan charge malam hari. Daytime. Jadi itu controllable, Pak. Ya, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan charge malam hari. Ya, bukan nggak boleh ya. Karena jujur saya pakai EV, Pak, saya nggak charge malam hari sekarang. Saya personally malam. Ya, nanti kita kupas, Pak. Nanti kita kupas kolaborasi, dia punya scientific knowledge-nya, kita kupas di sini. Nanti kita bedah lebih lanjut ya. Nanti Pak kita bedah berikutnya, Pak. Biar bikin penasaran dulu kan. Hah? Tergantung Pak Rudi. Tadi ngajak ke Borobudur Golf di Magelang. Ya. Masih baik, nanti kita siapkan, kalau nggak apa-apa kita selipin aja, kalau nanti next-nya sesi lain, nanti next-nya lagi kita bikin sesi 2 buat charging basic plus, baru masuk ke intermediate, baru masuk ke advanced charging, sampai ke hitungannya Pak, supaya paham. Jadi kita juga mumpuni supaya nanti once kita bisa audiensi dengan siapapun kita bisa jawab. Gitu, ya. Dari saya kira cukup sekian pagi ini untuk sesi coaching klinik. Ya, monggo kalau ada Q&A serahkan kepada Pak Mas Moderator. Iya. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahman atas informasi dan edukasi tentang charging yang sangat bermanfaat tentunya bagi pengguna mobil listrik. Untuk kedepannya kita masih membutuhkan sangat banyak tempat seperti disampaikan Pak Abdul Rahman, tempat untuk charging point ya, supaya para pengguna mobil listrik tidak khawatir untuk kemana-mana, untuk mencari, tiba-tiba udah 10% udah deg-degan aja ya Pak. Charging station masih ada 10 kilo lagi ya, itu yang repot ya. Oke. Selanjutnya untuk kedepannya juga mudah-mudahan diaspora untuk charging point dapat terwujud ya, sampai ya kalau bisa kurang dari 2034 Pak ya. Mudah-mudahan 2025 udah terwujud ya Pak. Oke, segmen selanjutnya kita Q&A. Saya serahkan kepada audiens yang di sini atau yang di Zoom juga ya. Oh ini dulu ya, yang di dulu. Oke, baik untuk yang audiens di sini tentang Q&A yang berhubungan dengan charging point. Ya, silakan Pak. Baik Pak. Baik Pak Eli, tadi menurut saya sih baru kali ini ya kita tahu bahwa ternyata definisi charging itu ada beberapa ya, ada charging point, kemudian charging hub charging sama charging station ya. Karena masyarakat taunya kan sekarang ya charging kan itu Pak. Kemudian tadi ada kategorinya bahwa charging point itu kan dipasang di yang tempat-tempat komersial lah, seperti mall, kemudian restoran atau di tempat. Kemudian yang charging station itu kalau yang sekarang kita sebut adalah semacam SPKLU itu Pak ya. Nah, pertanyaan saya satu, kalau itu kan Bapak berdasarkan studi yang ada di EU ya atau di Amerika yang Bapak bawa tadi. Nah kalau di Indonesia sampai sekarang kan nggak jelas tuh Pak. Ya. Mana yang disebut charging point, mana charging station kan gitu Pak. Karena kalau kita lihat aja yang disebut charging point itu juga ada di charging station kan sebetulnya. Seperti yang di KM 397 itu kan sebenarnya itu harusnya charging point, tapi kan harusnya charging station kan, tapi ternyata kan dipasang charging point yang hanya 7 kW kan itu Pak. Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua tadi yang Pak Rahman bilang bahwa yang dipasang di rumah, yang charging 7 kW tadi kan sebetulnya masuk level 2 ya, disebut fast charging lah ya. Masyarakat sekarang tahunya bahwa itu
terminologinya ada wall mount charging karena memang dipasang di dinding kan itu Pak. Yang selama ini yang memang tidak movable yang seperti Bapak sampaikan tadi kan itu. Jadi menurut saya sih itu tidak misleading karena mungkin karena masalah terminologi aja yang mungkin kita tahunya bahwa itu dipasang di tembok makanya di dinding lah ya, makanya disebut wall mount charging kan itu Pak. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi yang disebut fast charging itu kan ada 7 kW, 11 sampai 22 kalau nggak salah kan. Kenapa sekarang yang dipasang hanya 7 kW Pak? Tidak 7,7 lah ya. Tapi ternyata 7,7 pun kan pada saat kita ngecharge itu kan atau Bapak tadi sebenarnya recharge kan gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak sampai 7,7 hanya 6,4 kan gitu Pak ya. 6,1 bahkan kan ya. Nah, kenapa tidak pernah ya sekarang ini ya yang untuk itu tidak ada yang 11.000 ya tadi ya. 11 kW atau 21 kW kan gitu Pak. Kenapa hanya 7 kW yang sekarang ada kan itu Pak. Iya. Pak Rahman. Gitu. Terus yang pertanyaan ketiga, yang terakhir mungkin, kalau kita sebagai pengguna, taunya kan pada saat kita itu ngecharge cepat kan gitu Pak, ya kan? Apakah misalkan nanti di Indonesia sudah tadi kan targetnya sekitar 200.000 ya charger yang akan dipasangkan itu Pak. Apakah nantinya pemasangan tetap memperhatikan definisi yang Bapak tadi, bahwa charging point itu 7, kemudian yang hub itu berapa tadi 30, kemudian yang charging station itu 50 kan itu. Yeah. Taunya kan pokoknya masyarakat di situ ada charge cepat ya pasti masyarakat akan cenderung ke situ kan Pak, tanpa memperhatikan yang Bapak sampaikan tadi kan gitu Pak. Yeah. Itu Pak Rahman. Ya baik Pak, saya dari nomor 3 dulu Pak ya. Kita alhamdulillah sudah audiensi dengan kementerian 2 minggu lalu terakhir dan masih terus audiensi dan itu keran sudah dibuka karena kami juga diminta berikan masukan kepada mereka supaya nanti proper dalam aplikasinya gitu. Jadi kita juga nggak nge-push definisi ini ya. Yang penting banyak dulu, tapi kita juga yakini nanti one day akan tidak sampai 5 tahun pasti akan terbentuk proper penempatan tadi gitu. Jadi belum ada. Jadi memang dan secara kita selalu dengan respektif kementerian juga selalu audiensi di mana akhirnya mereka juga noted ya, dicatat juga di mana ini hubungan sama investasi. Sampai rapat terakhir pun juga dari Marves masuk Pak, supaya memberikan keluasan kepada startup dan UMKM supaya bisa main di yang level 2. Itu. Jadi akan mengarah ke sana. Tapi butuh seperti kita Pak, wadahnya untuk ngasih deep knowledge ke mereka. Nah itu akan lari kepada regulasi yang mereka bikin. Gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang kedua, kenapa orang nggak pilih 11? Bapak kayak HP aja. Ada tanggung ya. Berapa giga nih? 32, berapa lagi? 64, 256. Kalau saya beli, kayaknya nanggung ya yang 64. Either yang bawa atau langsung 256. Kebiasaan Pak. Gitu. Larinya kalau psikologis kebiasaan. Either dia ambil yang paling bawah atau paling tinggi. Karena tengah itu tanggung. Tapi ada. Gitu. Sama seperti ini. Giga, kita punya GB di hub. Kalau saya buka harga sini, kita tahu semua harganya. Cuman kayaknya nanti kita diomel-omel ini. Jangan mau produkan Eropa, Amerika, loh kita tahu semua harganya. Cuman nanti kita kupas sambil ngopi aja Pak. Jangan buka harga. Production cost-nya berapa, masuk sini importnya berapa, kita tahu semua harganya. Jadi 7 dan 11 nggak jauh. Nggak jauh. 11, 22 jauh. Iya bisa. Kalau dia advantage dia bisa punya capacity buat invest 11, monggo. Nggak apa-apa juga. Gitu. Ya. Nah, habis ini kita bisa buka perusahaan charging yang baik, nanti kita kerjasama ya. Karena ini memang masif Pak. Dan ini bukan target ya.
kebutuhan kita, ya. Tim kita juga lah, saya minta kita study terus R&D karena kita benchmarking dengan beberapa negara besar itu di mana ada perbandingan, ya, ada cara hitungannya. Nanti saya kupas di next sesi lah, gitu. Ya. Jadi terjawab ya Pak pertanyaannya tadi ya. Ada lagi yang lain? Iya, kita persilakan yang lain. Mungkin ada yang ingin bertanya juga mengenai charger. Ada lagi yang di sini? Monggo, 2 pertanyaan lagi. Yo, mungkin Pak Riki bisa. Mau menanyakan sesuatu Pak Riki. Oh nanti ya. Sambil ngopi Pak ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang di sini. Oke, kesempatan. Oke, mungkin ada yang di Zoom atau ya yang di Zoom ingin bertanya mengenai seputar. Oh ya. Satu lagi Pak, saya lupa tadi. Yang level 2 itu kan pada umumnya atau semuanya itu hampir semuanya AC charger ya Pak ya. Pak Maman ya. Apakah tidak ada yang available yang DC ya? Yang itu, yang level 2 itu ya? Tadi ada Pak, hybrid Pak. Ada, sampai mentok 40 kW. DC. Jadi kita juga sekarang practically begitu. Kita kalau bisnis kami, bukan terlepas kita with respect to what we do gitu ya. Kita hybrid. Jadi kita lihat nih kapasitas daripada populasi gedung, mobil bertahap, mana yang points, mana yang hubs, kita bisa bikin hybrid. Gitu. Sekarang Pak, listrik di gedung terbuang-buang percuma nggak dipakai. Gedung kosong. Below 50% okupansi Pak. Itu tren mungkin sampai less 2-3 tahun ke depan lagi. Gitu. Ya, jadi kita juga bicara sama yang berkepentingan terkait juga supaya kita bisa manfaatkan dengan kita bayar listriknya, tapi tidak ada yang gratis pasti dengan masuk level 2 charging. Di luar curah gitu ya, tentunya seperti itu. Jadi kita juga lagi discuss dengan pihak terkait. Ya, level 2 termasuk itu ya Pak, termasuk DC sampai 40. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Zoom, saya bacakan. Bagaimana dukungan pemerintah saat ini untuk pelaku bisnis yang ingin bergerak di pengadaan EV charging di dunia mana sih? EV charging station. Bagaimana perkembangan pertanyaan kedua adalah bagaimana perkembangan EV charging di dunia industri seperti EV untuk logistik di Indonesia? Jadi ini mengenai pengadaan charging station, Pak. Saya apa Mas regulasi yang jawab nih? Saya jawab, Pak regulasi yang tambahin ya. Oke, kita yang commercial charging dulu ya. Pemerintah buka keran seluas-luasnya. Kita sering meeting dengan mereka gitu ya. Dan mereka, to be very frank, respected produk lokal. Ya, sekarang kita nggak pungkiri for the past 2 years banyak mock up karena kita kan transfer teknologi. Tapi dari sekarang all the way sampai 2025 mereka itu request kita untuk pakai produk lokal, even masih TKDN 10-40%, yang di upkeep sampai SNI mungkin sampai 2025. Gitu. Selama kita produk lokal dari TKDN tadi, pemerintah buka keran seluas-luasnya. Kita lebih dipermudah untuk perizinannya. Dan kami juga suka itu karena lokal made ya. Dan sekarang kita juga engagement sama beberapa perusahaan, 1, 2, 3, yang sekarang sudah ada 1 besar Indonesia, 3 lagi develop buat charging lokal. Minta kami juga untuk cross knowledge dengan mereka untuk kunjungi manufacturer, audiensi, terus beberapa benchmarking yang lain. Ya, tentunya saya pasti bawa ahli listrik, ahli itu dan segala macam gitu ya. Tapi arahnya semua ke sana. Ya. Ada persyaratan lokal kontennya Pak, berapa persen itu Pak? Belum dibuat. Ya, yang sekarang kami pakai itu sampai 40%, 30-40 udah lokal konten. Tapi di push ke SNI-nya. Itu arahnya ke sana. Betul. Ya.
Nah, tadi kalau jawab tadi yang di virtual question tadi yang persoalan logistik, ya itu fokus logistik apa? Logistik car-nya apa logistik charging-nya? Itu kalau logistik car-nya Pak tadi. Logistik Indonesia. car kita belum, saya sudah lihat lumayan rutin informasinya mengenai logistik car gitu ya. Belum terlalu masif ke sana, masih ke city car. Ya. Logistik itu kita lihat karena memang gini, kalau pemerintah dorongnya 2000 tahun depan eselon 1 pakai 23.000 unit, itu masih city car Pak. Ya. Justru logistik itu kembali dia langsung jumping masih dalam tahapan Transjakarta 100 unit bus. Ya. Tapi kita belum lihat itu logistik yang itu bukan logistik ya, itu transportasi umum ya. Logistik antar kota kita belum lihat. Mungkin kita akan coba analisa bersama untuk logistik EV-nya. Karena itu besar sekali pendanaan ya. Saya kira itu ya dari saya. Ya, terima kasih Pak Rahman atas jawabannya. Mungkin ada lagi dari yang virtual, dari Zoom. Coba ya, ada nggak yang dari Zoom? Oh, sudah tidak ada, itu terakhir Pak. Oke, dari Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya. Pak, ini kan kita kawasan industri ya, kota Pak. Kalau kita nanti mau kembangkan yang namanya tadi Pak Eli sampaikan ada public transportation yang ethical vehicle Pak. Itu regulasinya seperti apa Pak? Apa kita langsung tabrak aja pasang order sama Pak Eli langsung itu atau ada regulasinya Pak? Gimana kita nanti bisa siapkan dulu di kita ini di kawasan kita ini sehingga nanti waktu kita kolaborasi nih sama Departemen Perhubungan untuk bisnya dan lain itu bisa langsung go on. Mungkin mohon pencerahan nih Pak. Silakan Pak. Iya. Ya Pak, mungkin Pak Arwani bisa dibantu untuk menjelaskan. Ya. Terima kasih Pak Rudi. Sebetulnya ini terkait dengan pengadaan EV ya, EV untuk public transportasi di kawasannya. Ini seperti yang sudah dilakukan di beberapa tempat, seperti di Python. Di Python itu untuk seluruh karyawan sudah menggunakan bis yang berbasis pada baterai. Jadi mereka antar jemput karyawan dari kompleks perumahannya di Python itu sudah menggunakan. Saya pikir itu bisa dikomunikasikan dengan kementerian terkait dengan izin. Jadi biasanya itu saya belum hafal peraturan teknis terkait dengan pengadaan kendaraan bis berbasis listrik atau baterai. Nanti bisa ditanyakan di Kementerian Perhubungan. Jadi ada kasus memang DKI waktu itu DKI diberi hibah kendaraan bis. Cuma memang hibah tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dari peraturan perhubungan, Menteri Perhubungan. Sehingga waktu itu dikembalikan untuk disesuaikan lagi Jadi kalau jenis bis kan pasti ada berat BJBB atau apa gitu, berat jenis bisnya dan lain sebagainya itu ada speknya. Jadi kalau itu mestinya di teknis di Kementerian Perhubungan ada peraturan teknisnya. Namun benchmark dari beberapa kompleks industri yang sudah menerapkan itu ada beberapa, terutama yang saya tahu itu ada di Python. Jadi Python ada 5 bis atau berapa gitu yang dipakai untuk antar jemput karyawan, dan kemudian mereka punya tempat ngecas tersendiri. Jadi mereka mungkin karena ini sifatnya bukan untuk komersial, jadi untuk internal ya mereka beli dan kemudian memang dipakai untuk internal. Oke, terima kasih banyak Pak Arwani atas penjelasannya, dan mungkin masih ada yang ingin bertanya di sini. Oh iya, baik Pak Rudi, silakan Pak. silakan Pak Rudi. Ini kan ada komunitas listrik nih, komunitas mobil listrik Pak, sama Pak Arwani sama Pak Eli. Mungkin ada yang mau beli second mobil listrik. Tipsnya apa sih Pak? Beli mobil listrik? Nah. Ya silakan Pak. Yang udah beli biar ini Pak, biar. Ya udah. Mau ganti ya? Mungkin ada yang mau ganti. Oh iya. Saya bahas Pak Arwani 2 minggu lalu, koleksi akan nampung buat second car. Ya, ini memang seru. Kita
sering maghrib berdua habis ngobrol gitu ya, suka kol-kolan begitu. Jadi banyak kita sampai ketawa sendiri berdua. Ya. Satu di antaranya indikator paling utama adalah memang gini, komponen mobil kan 40% itu baterai pack-nya. Ya. Ya, up to 40% backpack-nya gitu ya. Jadi kembali kan backpack-nya itu kan ada beberapa level of technology. Ya, sekarang kita pakai yang moderate nih yang kita bawa sekarang gitu. Jadi kembali juga ini akan kita lihat kalau sekarang kita beli mobil X dengan harga 650 juta, 40%-nya berapa? Itu dari baterai gitu. Ya. Ya. Ya, itu baterai ini masih bahas baterai dulu, Pak, gitu. Ya. Secondary car akan terbentuk kalau menurut kami berdua diskusi itu paling enggak start di 2024 lah. Ya. Dan nanti akan terbentuk secara auto market creation itu pada saat kita produksi baterai lokal yang lagi dipush oleh pemerintah. Gitu ya, karena sekarang kalau saya memperkirakan harga kalau kita beli sekarang pun masih impor juga masih 230 jutaan, Pak, baterainya doang gitu. Ke depan kita bisa audiensi terus bisa 130 juta, tapi kan bear in mind itu buat 8 tahun, even though 10 tahun tergantung kita cara bawa gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita kupas, kalau dia back and forth dari kita punya maintenance rutin, ketutup, karena kan kalau mobil biasa kan 6 bulan 3 juta, 2,5 juta, 1 juta, itu kebalik, jadi berbalik gitu, nggak ada problem. Jadi sekali keluar besar di belakang udah tutup selama 8 tahun, kasarnya begitu. Ya. Dan jadi kalau kita lihat di sini akan terbentuk arah ke sana itu paling nggak di 2024 ke sana, Pak. Sehubungan juga Jepang lagi prototip sekarang. Ya, berbagai merek prototipe di mana dia akan masuk itu di market di Q2 atau semester 2 2024. Booming itu EV gitu ya. Jadi sekarang kalau bawa mobil sekarang awet-awet aja, jangan ngebut, jangan pasang itu Pak, depan ada RI1 itu si Om itu ngebut pasti itu pakai strobo niung bunyi dia gitu kan gitu. Nah mending kita sekarang karena kita mengerti, yuk kita mulai garap secondary market dari koleksi. Terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih kembali kepada pihak Jababeka dan jajaran dan Pak Arwani sebagai ketua koleksi dan Pak Rahman juga para audiens dan para penasihat koleksi yang di sini, terima kasih atas kehadirannya. Baik, acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Welcome to the largest modern industrial estate of Southeast Asia, the Jababeka Industrial Estate, Cikarang. Our story begins in 1989 with the massive development of Cikarang, where once nobody could see its potential. Now, after 31 years, Jababeka has succeeded in developing a comprehensive one-stop industrial development solution for all types of enterprises. Today, it has become one of the most important economic zones of Indonesia. Jababeka constitutes a massive 35% of total national export volume, creating employment opportunities for around 700,000 local residents and 10,000 expatriates who live in the city. Jababeka Industrial Estate is trusted by more than 2,000 national and multinational companies from 30 countries around the globe. It is one of the most advanced industrial zones with state-of-the-art facilities and all the essentials that make industrial business possible. It has a very efficient access and transportation infrastructure that includes 4 exit and 4 access tolls, highlighting the transit-oriented development. Jababeka Industrial Estate is equipped with Industry 4.0 facilities and tools. It has fiber optics and telecommunication networks that boost the performance of the whole industrial estate. The licensing and administration process is also made convenient with one-stop digital services like our mobile app, G Smart.
Designed as an environment-friendly industrial area, it has proper waste treatment facilities that help us conserve the environment, and water treatment facilities that ensure a reliable and regular clean water supply for industrial needs, helping us avoid the need for exploiting natural water resources. Independent power plants in the Jababeka Industrial Estate guarantee the availability of continuous electricity supply. Jababeka Industrial Estate is proud of building the nation's first dry port, the Cikarang Dry Port, which has all the logistical facilities required for the complex import-export processes. Jababeka Industrial Estate is extremely secure. It has 24-hour security patrols, a fire brigade department and regional police, and army offices located within the premise of the estate. We always strive for both business and individual development. The prestigious President University and Information Communication Technology are the symbols of human development. They add value by providing qualified human resources needed for the industrial world in the Jababeka Industrial Estate. Jababeka Industrial Estate provides an ideal atmosphere and working environment for a modern industrial community that consists of commercial and retail centers, hotel, residential, healthcare facilities, and various sports facilities such as golf, swimming pools, eco-parks, etc. All of these facilities ensure the smooth running of business in the Jababeka Industrial Estate, the largest and smartest industrial estate in Southeast Asia.